hanya ada 17,9%. 17,9% yang bisa kita data, yang masuk di dalam subjek dan objek pajak daerah. Om Swastiastu, sampunan lali ngiring klik tombol subscribe channel YouTube AMGO Project. Matur sukseme. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah Kabupaten Badung, Forkompinda Kabupaten Badung atau yang mewakili para camat se-Kabupaten Badung, para perbekal lurah se-Kabupaten Badung, dengan seluruh kepala lingkungan, kepala dusun se-Kabupaten Badung, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Astungkara, pada pagi hari ini saya selaku Bupati Badung bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kegiatan kita, yaitu pendataan potensi pajak daerah yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Badung adalah salah satu daerah yang menjadi pusat akomodasi pariwisata di Bali. Sekaligus Kabupaten Badung ini adalah merupakan pintu masuknya wisatawan menuju Pulau Bali ini. Dengan dijadikan Badung sebagai pusat akomodasi, dan itu semua akibat karena Badung adalah sebagai daerah pariwisata. Tidak saja orang yang datang ke Badung itu hanya untuk berlibur, menikmati adat, alam, dan budaya kita. Tapi seiring dengan kehadiran para wisatawan yang datang berkunjung ke Badung, apakah itu dalam rangka untuk berlibur, ataukah dalam rangka sport tourism, atau dalam rangka healthy tourism, dan seterusnya. Seiring dengan hal itu, ternyata masyarakat investasi juga berdatangan ke Kabupaten Badung yang kita cintai. Terbukti tadi saya mendengar dari data yang saya lihat, berdasarkan data perizinan yang berbasis perizinan berusaha OSS, ternyata sudah ada investasi di Badung ini sebesar 47 triliun lebih dalam rentang waktu 2020-2025. Kita berikan aplaus dulu. Ada investasi 2020-2025 sebesar 47 triliun lebih. Baik yang bergerak dalam sektor akomodasi hotel, akomodasi restoran, termasuk yang lainnya yang merupakan sarana pendukung daripada pariwisata itu sendiri. Kalau saya melihat dari jumlah itu, investasi 4,7 triliun, seiring dengan saya bandingkan dengan izin yang terbit di Badung ini, sebagaimana paparan tadi, 40.060 izin. 40.060 izin
disandingkan dengan potensi pajak daerah kita hanya 10.596 lebih yang terdaftar, yang masuk di dalam nomor pokok wajib pajak atau nomor objek pajak daerah. Itu berarti sangat jauh sekali. Sangat jauh potensi kita yang semestinya menjadi proyeksi pendapatan kita. Tetapi sampai hari ini kelihatannya berdasarkan data belum kita bisa memaksimalkan semuanya itu. Kalau saya sandingkan dengan 40.060 izin yang berkeluar, dan itu pun berdasarkan izin yang terbit, yang legal. 10.590 sekian izin NPWD yang terbit, berarti hanya ada 17,9%. 17,9% yang bisa kita data, yang masuk di dalam subjek dan objek pajak daerah. Artinya 28.000 lebih itu selama ini belum terdata, apalagi terdaftar, yang merupakan potensi daripada pendapatan kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 28.500 sekian lebih berarti 82,1%. Itu selama ini belum terjamah, boleh dibilang belum bayar pajak. Kenapa? Karena kelihatannya belum masuk di dalam nomor pokok wajib pajak daerah, termasuk menjadi nomor objek pajak daerah. Ini tantangan buat kita. Berangkat dari kondisi inilah maka pada pagi hari ini, dan begitu saya dilantik menjadi bupati bersama Bapak Bagus Ali Sucipto, diberikan kepercayaan, mandat oleh masyarakat Badung. Salah satu visi kami untuk membangun Badung menuju kesejahteraan ini adalah bagaimana mengoptimalkan pendapatan asli daerah itu. Yang mana pendapatan asli daerah kita itu yang bersumber dari sektor pariwisata. Dan terbukti Bapak Ibu semua, berdasarkan data yang ada, ternyata baru 17,9% potensi yang mesti harus kita garap, proyeksi pendapat yang harus kita garap, baru bisa terdaftar di dalam nomor pokok wajib pajak daerah. Oleh karena itulah maka saya langsung perintahkan Bapak Sekda untuk segera membentuk tim terpadu optimalisasi pajak daerah kita, optimalisasi pendapatan daerah kita. Dengan harapan Bapak Ibu semua, dengan terbentuk tim yang terdiri dari kolaborasi semua unsur di dalam ini, akan semakin hari bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Jadi saya tidak mau opini yang terjadi di luar itu disinyalir bahwa potensi PAD Badung mencapai 10 mungkin ada 18 triliun. Tapi kenyataan sampai hari ini kita baru bisa memasuki angka 7,5 triliun. Artinya ada disparitas antara opini yang berkembang di luar sana dengan kenyataan secara faktual, empiris yang berdasarkan data yang kita miliki. Untuk itulah maka saya selaku bupati dalam hal ini melihat perlu ada satu intervensi yang harus kita lakukan bersama-sama. Kenapa kita harus melakukan secara kolaboratif dalam hal ini? Karena saya menyadari bahwa apa hasil daripada PAD itu sendiri, semua yang saya lihat hadir hari ini, semua yang menikmati daripada PAD itu sendiri. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab bersama-sama, dari bupati, wakil bupati, sekda dan seterusnya, termasuk yang paling bawah adalah seluruh kepala lingkungan, kepala dusun yang ada di Badung ini, untuk bersama-sama menyatukan barisan, menyatukan visinya, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan, melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah kita ini. Kalau kita ingin daerah ini akan berkembang maju, daerah ini akan semakin maju, sebagaimana harapan masyarakat Badung. Siapa apa tidak? Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi kita tidak sekedar berkumpul di sini, tidak sekedar kita membentuk tim.
Data empiris menunjukkan bahwa secara filosofi ternyata memang kondisi kita seperti itu. Secara fungsional, kelembagaan memang inilah tugas daripada Badan Pendapatan Daerah. Tapi di dalam melakukan optimalisasi tidak salah kalau kita melakukan secara kolaboratif semua unsur-unsur yang ada di Kabupaten Badung ini.